Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik terakhir dari Phoenix Gramedia yang terbit perdana ini, ya, komik keempat, yaitu The Eminence in Shadow Volume 1. Oke, jadi ini artnya itu Andri Sakano, story Daisuke Aizawa, karakter desain Touzai. Kalian jangan salah fokus ya. Oke, jadi untuk komik ini ya sama ya, dia ada cover jacketnya ya kan, ceweknya cakep-cakep juga. Cover jacketnya ini. Jadi yang ini gua baca pakai cover jacket. Kenapa? Karena dalamnya putih. Jadi enggak daripada kotor ya kan. Jadi gua baca pakai cover. Belakangnya seperti ini. Belakangnya ada gambar mereka ya. Spine-nya sama. Ada logo. Oke, kita buka dulu biar kalian bisa lihat. Dan oke, sampingnya seperti ini. Samping yang sini black, yang sini ada ginian. Oke, ada pemeran utama sama apa namanya, haremnya. Haremnya. Oke, jadi untuk komiknya Phoenix Gramedia ini aku perhatikan semua ada halaman warna ya. Semua ada 4 halaman warna. Nah ini semuanya sama. Ini ada 4 halaman warna. Oke, untuk sinopsisnya harga 58 ya, sama semua juga. Sinopsisnya, Sid Kageno memiliki mimpi yang berbeda dengan protagonis biasa. Ia bertekad untuk menjadi seorang mastermind yang bergerak diam-diam dari balik layar. Kini ia telah lahir kembali di dunia baru. Dan ia bekerja keras untuk mewujudkan impiannya tersebut. Masalah di dunia baru ini, semua tidak bisa selalu berjalan dengan apa yang dia rencanakan. Bagaimana cara Sid mewujudkan impiannya ketika hanya dirinya yang berada di balik bayang-bayang. Oke, jadi ceritanya ini ada seorang pemuda ya, pemudanya ini namanya tunggu aku lupa namanya. Tunggu aku cek dulu. Gue lupa namanya. Jadi, nah ada namanya Minoru Kageno. Nah, Minoru Kageno ini ya ceritanya itu dia adalah anak biasa ya, tapi dia memiliki impian untuk menjadi mastermind. Jadi orang di balik layar ya yang kayaknya ya pelaku utamanya lah gitu lah ya, tapi nggak ketahuan punya, jadi nggak ada yang tahu. Jadi di dunia biasa ya, di dunia manusia itu ya, dia latihan ya kan, latihan belajar dan juga menyembunyikan dirinya itu demi agar ya dia bisa menjadi mastermind gitu. Jadi mastermind itu kan harus hebat ya kan, tapi nggak boleh ada yang tahu gitu kan. Nah, jadi akhirnya dengan berbagai cara ya, dari latihan lah, belajar ini lah, belajar itu, akhirnya dia dengan gobloknya itu ya, dia pergi ke hutan ya, untuk belajar magic. Jadi cara cara belajar magicnya itu ya, dia membenturkan kepalanya ke pohon sambil bugil demi merasakan seluruh eksistensi alam semesta. Goblok banget ya. Jadi waktu dia lakuin gitu ya, dia melihat cahaya, dia kira ya dia dapat pencerahan gitu. Rupanya itu cahaya dari mobil truk dan seperti biasa ya ketabrak truk masuk ke dunia lain ya. Isekai-isekainya kayaknya rata-rata gini deh. Oke, jadi di dunia yang satu ini namanya menjadi Sid Kageno ya, di mana dia eh, lahir di keluarga bangsawan, tapi bangsawan biasa ya, bukan bangsawan yang tinggi kasta atas, enggak, bangsawan biasa-biasa aja. Di mana dia walaupun hebat ya, tapi dia tetap menyembunyikan kekuatannya. Nah, dalam prosesnya itu ya dia sambil belajar ini, belajar itu, jadi kayaknya dia serba bisa sih. Ya, jadi bisa ini, bisa kungfu ya kan, bisa maksudnya bisa bela diri, bisa magic, terus dia bisa bikin baju ya armor gitu ya dari apanya. Jadi dalam prosesnya itu dia menyelamatkan orang ya, dimana ya waktu itu kan dia kayak nggak tahu tentang keadaan dunia, maksudnya cuma ada dongeng-dongeng, cuma ada kayak apa namanya, cerita-cerita kuno gitu. Jadi waktu dia menyelamatkan seseorang ya dia menggunakan cerita kuno itu ya, dia mengatakan bahwa wah ini adalah kutukan, terus ada orang-orang yang berada di balik layar yang mau menguasai dunia dan kita harus melawannya gitu. Jadi dalam prosesnya itu dia menyelamatkan banyak sekali orang, di mana orang-orang ini ya juga menjadi bagian dari imajinasinya. Tapi ternyata imajinasinya itu beneran ada. Jadi yang orang jahat itu beneran ada, kutukan itu beneran ada gitu-gitu. Nah,
prosesnya seperti itu. Jadi dia sambil belajar, sambil apa sih namanya? Jadi settingnya itu kayak dia masih sekolah, masih apa gitu kan. Jadi settingnya itu dia tetap menjadi orang-orang biasa, tapi sebenarnya dia adalah orang yang hebat. Gitu. Nah, gambarnya seperti gini. Overall ini bagus nih. Ini engaging. Maksudnya komik yang bagus itu kan kayak kalian habis baca itu kalian bakal, volume 2-nya mana, lanjutannya mana gitu. Kalian pengen tahu. Nah, komik ini bisa bikin kamu tertarik ya untuk baca lagi. Jadi di satu sisi actionnya dapet, ya kan? Actionnya oke, ceritanya lucu, humornya juga dapet. Overall this is good ya, adaptasinya bagus. Jadi ini sebenarnya dari novel ya, light novel, pengarangnya Daisuke Ajawa. Jadi terbitnya itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Masih ongoing, masih belum tamat. Light novelnya itu dari 2018 sampai sekarang ya, udah sampai volume 6. Terus manganya ini aku lihat ya. Dia dari 2018 Desember ya sampai sekarang itu udah 12 volume, masih ongoing. Terus dia ada side story-nya. Jadi ada ini Shadow Garden ya, ada side story-nya. Itu udah 6 volume juga Mas. Oh ini 6 volume doang ya. Side story-nya ini 6 volume doang. So far lah ya, kalau kalian mau koleksi manganya lengkap itu bakal ada 18 volume. Masih ongoing berarti ya. Yang cerita utamanya masih ongoing. 18 volume dengan harga ya sekitarnya 1 jutaan lah ya minimal kalian harus siapin ya untuk koleksi ginian. Jadi cukup mahal sih untuk koleksi manganya. Tapi kalau belinya satu-satuan kan masih oke lah ya. Okay. So far kalau dibilang ya aku rekomen dari 4 buku ya. Dari 4 bukunya Phoenix Gramedia gua untuk volume yang pertama gue rasa Overlord. This is best ya. Untuk 2 dan 3 mungkin antara ini dua ya. Antara Eminence of Shadow dan Mushoku Tensei. Tapi personally aku lebih suka Eminence in Shadow. Yang ketiga gue suka. Ini nomor 3. Yang ini nomor 4. Aku gak suka. Gak cocok dengan aku gitu. Jadi highly recommend tetap Overlord. The Eminence in Shadow ini nomor 2. Yang ketiga Mushoku Tensei, yang keempat Classroom of Elite. Oke, sekian untuk review The Eminence in Shadow sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.